Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat MZin yang berbahagia, setelah sekian lama menghilang atau vakum dari kegiatan konten kisah Umar bin Khattab, kini saya coba hadirkan kembali kisah tersebut. Semoga bisa upload secara konsisten. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat MZin yang ingin subscribe, like, dan komen, janganlah ditahan-tahan. Karena subscribe, like, dan komen gratis. Tinggal diklik saja. Sahabat MZin yang berbahagia, sebelum mengisahkan kisah Umar bin Khattab, terlebih dahulu saya ingin menyapa sahabat MZin dimanapun sahabat berada. Semoga kondisi pada hari ini dan seterusnya dalam kondisi yang sehat walafiat. Bagi yang kurang sehat, semoga Allah memberikan jalan kesehatan pada sahabat MZin semuanya. Sholawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah dinanti-nantikan syafaatnya pada kita semua. Sahabat MZin yang berbahagia, jika dalam kisah sebelumnya menceritakan bagaimana pasukan kaum muslimin memperjuangkan wilayah Irak di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab, kali ini akan mengisahkan perjalanan kaum muslimin bersama panglima perangnya Abu Ubaidillah dan Khalid bin Walid ke Hims, Antakiyah, Kinasrin, hingga berakhirnya perjuangan dengan perjanjian perdamaian. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Heraklius keluar dari Suriah. Perjalanan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid ke Hims. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas memukul mundur pasukan Persia di Qadisiyah, kemudian menerobos pasukan ke Irak sampai ke Madain, membangun Basrah dan Kufah, menerbitkan hukum di kota-kota itu. Abu Ubaidah dan kawan-kawan di Syam terus maju membebaskan kota demi kota dan mengosongkannya dari pasukan Romawi. Mengapa mereka tidak akan melakukan itu sesudah dapat mengalahkan Tazaruk, Fihl, dan menundukkan Tabariyah dan Baisan? Soalnya karena Syam ke arah Sahara. Di dalam kota-kota itu, pihak Romawi mendirikan benteng-benteng dan tempat-tempat perlindungan yang begitu kuat, yang dapat mengancam para penyerangnya tak dapat menerobos sampai ke tempat-tempat penjagaan kota. Kalau begitu, harus maju sampai ke benteng-benteng perlindungan itu dan membebaskannya kota-kota yang dulu sudah direncanakan oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar. Kondisi pembebasan di Syam berbeda dengan di Irak. Sejak dipegang Khalid bin Walid pada masa Abu Bakar, pimpinan angkatan bersenjata di Irak satu, dan tetap demikian sampai kemudian Umar menyerahkan pimpinan itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan mengenai Syam, kita masih ingat bahwa Abu Bakar pernah mengirimkan 4 pasukan ke sana, masing-masing untuk satu daerah, dengan setiap daerah seorang komandan yang akan mengatur peperangan di daerahnya. Gabungan itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima, sedangkan Amir bin As, komandan pasukan yang dikirim ke Palestina. Semua pasukan itu kini bertemu di Yarmuk
setelah secara sendiri-sendiri tak mampu menghadapi Romawi. Abu Bakar merasa kesal dengan keberadaan pasukannya di Yarmuk tanpa ada pertempuran. Ia mengirim Khalid bin Walid dari Irak ke sana dan sekaligus memegang pimpinannya. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian naik Umar, Khalid dipecat dan pimpinan dikembalikan kepada Abu Ubaidah. Hal ini disampaikan oleh Abu Ubaidah kepada Khalid, yang dalam satu sumber disebutkan sesudah pertempuran Yarmuk. Dalam sumber lain disebutkan sesudah Damsyik. Sesudah dibebaskan, Abu Ubaidah menyerahkan pimpinan Damsyik kepada Yazid bin Abi Sufyan dalam satu kekuatan garnison. Dia sendiri bersama Khalid bin Walid, Amr bin As, dan perwira-perwira yang lain berikut pasukannya berangkat menghadapi Romawi di Fil dan berhasil mengalahkannya dan menaklukkan Tabariyah dan Baisan. Kemudian mengadakan perdamaian dengan penguasanya. Ketika itulah Umar menulis kepada Abu Ubaidah dengan perintah untuk menyerang Hims. Ia berangkat dengan pasukannya menuju utara ke arah Damsyik bersama Khalid bin Walid. Sementara Amr bin As dan Surahbil bin Hasan ditinggal di Yordania untuk membebaskan Palestina. Amr menjadi komandan pasukan di sana dan Abu Ubaidah tetap sebagai panglima atas semua pasukan. Sekarang kita akan mengikuti perjalanan Abu Ubaidah ke Syam untuk kemudian kembali mengikuti Amr bin As hingga di Baitul Muqaddas, yang terus mengepungnya sampai dia diadakan perdamaian dengan penguasanya, yang mendorong kita untuk memulai dengan perjalanan Abu Ubaidah ini bukan karena dia panglima yang pertama, tetapi karena nanti dia akan kembali lagi dengan Khalid bin Walid untuk bersama-sama dengan Umar di pintu-pintu kota menuju Masjidil Aqsa. Maka sebaiknya pada hari yang bersejarah ini, sasaran pembebasan seluruh Syam itu harus cukup jelas di depan mata kita, yakni tatkala Al-Faruq Umar berjalan bersama Uskup Ailia memasuki kota suci itu untuk meletakkan batu pertama dasar pembangunan Masjid Al-Sokhroh. Maka disinilah, di suatu titik tanah inilah, tiga agama Samawi itu terjalin, yakni Yahudi, Masehi, dan Islam. Umar bin Khattab menulis kepada Abu Ubaidah dengan perintah untuk menyerang kota Hims. Ia berangkat dengan pasukannya bersama Khalid bin Walid memasuki Damsyik menuju sasarannya. Setelah sampai di kota Syam, Hashim bin Utbah diperintahkan bersama pasukannya sama pasukan Irak bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang kini menyongsong kedatangannya setelah menggempur pasukan Persia di Qadisiyah sebagai bala bantuan. Dalam perjalanan menuju Hims, Abu Ubaidah bergabung dengan pasukan yang bertindak sebagai perisai Damsyik dari arah utara di bawah pimpinan Zulkula al-Himyari dan diperintahkan berangkat bersama-sama. Sesampainya di Mar al-Rum di timur laut Damsyik, ia bertemu dengan pasukan Romawi yang dikirim oleh Heraklius di bawah pimpinan Theodorus. Ia berdiri berhadap-hadapan. Ketika sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang satu pasukan berkuda pimpin oleh komandan orang Romawi sebagai bala bantuan kepada Theodorus. Tetapi komandan ini merupakan pasukan yang terpisah. Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid saling membagi tugas. Mereka sepakat Khalid akan menghadapi Theodorus dan Abu Ubaidah akan menghadapi sang komandan. Tak dapat diragukan lagi, angkatan bersenjata Heraklius ini akan membendung mereka jangan sampai memasuki Hims. Semalaman itu, kedua perwira tinggi tersebut datang menyusun strategi untuk menghadapi musuh. Paginya Khalid sudah mengambil keputusan akan menggempur dan menghancurkan Theodorus. Tetapi alangkah hebatnya dia, ternyata di sekitar tempat itu tak terlihat lagi jejak orang itu. Kemana ia pergi? Dan bagaimana perginya? Bagaimana taktiknya itu dapat mengelabui taktik Jenderal Janus ini? Hanya dalam sekejap mata, Khalid sudah dapat memastikan bahwa malam itu lawannya sudah menarik pasukannya menuju Damsyik. Ia yakin bahwa garnisun kota itu tak akan mampu mengadakan perlawanan, dan ia yakin pula bahwa semua pasukan muslimin akan menggempur komandan itu. Penjagaan kota Damsyik tidak akan berdaya menghadapi pasukan yang sedang berbaris maju menuju kota. Andai kata ia menyeruak masuk ke dalam kota dan bertahan di sana, niscaya kemenangan atas komandan itu tak akan ada gunanya. Abu Ubaidah dan Khalid
pasti akan kembali lagi mengepung ibu kota Syam itu, dan pasti ia akan melemahkan semangat dan keutuhan pasukan muslimin. Oleh karena itu, Khalid meminta izin kepada Abu Ubaidah dan sebuah satuan kavaleri. Ia menyusul Theodorus supaya tidak sampai menyergap Yazid bin Abu Sufyan di tempatnya yang kini aman itu, berhadapan dengan pasukan Romawi dan pengepungan Hims. Berita-berita tentang kedatangan Theodorus dan pasukannya sudah sampai kepada Yazid. Ia berangkat hendak menghadangnya, tetapi mengetahui keadaan Khalid dan satuannya, Yazid mulai menyerang setelah pintu-pintu kota ditutup, dengan harapan akan menjadi pertempuran antara pihaknya dengan pasukan Romawi yang berlangsung lama sampai nanti datang bala bantuan. Sementara Theodorus sedang menggempurnya, tiba-tiba muncul Khalid dengan satuannya dan menghajar pasukan Romawi dari belakang. Khalid bertakbir yang disambut dengan takbir pula oleh anak buahnya. Takbir mereka didengar oleh pasukan Yazid. Mereka yakin bala bantuannya sudah datang dan tentu ini lebih memperkuat. Di pihak Romawi begitu mendengar suara takbir dan mereka merasa bahwa ini adalah serangan Khalid, mereka mulai lunglai dan barisan mereka kacau balau. Sekarang Yazid menggempur mereka dari depan dan Khalid dengan gencar meneruskan serangannya dari belakang, sehingga tidak sedikit mereka yang terbunuh. Yang lolos hanyalah yang dapat melarikan diri. Pasukan muslimin merampas kuda dan binatang-binatang ternak serta alat-alat perang dari mereka, dan semua barang yang mereka tinggalkan oleh Yazid kemudian dibagi-bagikan kepada anggota pasukannya dan Khalid. Kemudian ia kembali ke Damsyik dengan membawa kemenangan yang sangat membanggakan. Ia merasa puas bahwa Allah telah menunaikan janjinya kepada pasukan muslimin selama mereka jujur, sabar, dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Setelah pertempuran yang telah menewaskan Theodorus ini, Khalid berangkat pergi ke Majd ar-Rum. Di sana ia bertemu dengan Abu Ubaidah yang juga sudah berhasil mengalahkan komandan dan menewaskannya, serta membuat pasukan porak-poranda. Ia meneruskan perjalanan mengejar sisa-sisa pasukan musuhnya di Hims. Heraklius menerima semua berita ini dan bahwa sekarang Abu Ubaidah sedang mengepung Ba'labak atau Balbak. Ia pergi ke Ruha setelah menjanjikan warga Hims dengan bala bantuannya memberikan semangat kepada mereka agar mengadakan perlawanan. Bagaimana mereka tak akan mengadakan perlawanan, sedang sekarang sudah musim dingin yang di Hims terasa begitu keras. Orang-orang Arab di sana sudah tidak tahan, tetapi perlawanan Balbak ini tidak lama, malah mereka sudah meminta damai kepada Abu Ubaidah. Ia meninggalkan mereka dan pergi ke Hims, yang kemudian dikepungnya, didahului oleh Khalid bin Walid. Penguasa kota tetap bertahan dengan perbentengannya dan tidak mau keluar menghadapi pasukan muslimin kecuali pada hari yang luar biasa dinginnya. Pasukan muslimin juga tentu merasakan dingin yang sudah sampai di puncaknya itu. Pengepungan terhadap pasukan Romawi berjalan cukup lama, sementara mereka masih menanti-nantikan bala bantuan dari Heraklius atau mengharapkan pasukan muslimin akan pergi keluar menghindari dingin. Tetapi ternyata pasukan muslimin tabah dan bersabar. Bala bantuan Heraklius pun tak kunjung datang dan musim dingin sudah pula berlalu. Sekarang pihak Hims yakin bahwa memang sudah tidak akan mampu menghadapi mereka yang tak beranjak bahkan makin mencekik itu. Sementara pihak Hims sedang berselisih dengan sesamanya. Satu pihak berpendapat akan mengadakan perdamaian, yang lain mengatakan lebih baik mati daripada berdamai. Yang sebenarnya adalah suatu aib tiba-tiba terjadi suatu gempa bumi. Dinding-dinding di kota-kota retak, gedung-gedung banyak yang roboh. Penduduk panik, mereka dalam ketakutan. Mereka berpendapat kejadian ini suatu peringatan dari Tuhan dengan azab yang maha berat. Ramai-ramai mereka mendesak para pembesar kota agar mengajak damai. Hanya dengan itu mereka akan selamat. Andai kata pasukan muslimin menyerbu Hims, waktu itu tidak akan ada perlawanan dan kota itu tidak akan diambil dengan jalan kekerasan. Tetapi mereka sudah lama dalam pengepungan. Musim dingin mereka rasakan semakin berat, ditambah lagi bumi yang diguncang gempa itu membuat mereka terkejut dan kebingungan. Mereka
tidak sadar penduduk yang sedang dalam ketakutan dan kepanikan. Oleh karena itu, setelah perdamaian ditawarkan kepada pembesar-pembesar kota itu, mereka mau menerimanya. Gedung-gedung dan bangunan-bangunan dibiarkan untuk penduduk, dan mereka mau membayar kharaj dan jizyah berdasarkan perjanjian Damsyik. Bangunan-bangunan di sebagian diambil dari mereka sekedar cukup untuk tempat tinggal. Setelah itu, Abu Ubaidah membuat laporan kepada Umar mengenai segala kejadian itu. Dalam balasan, Umar mengatakan, tinggallah di kota itu dan ajaklah orang-orang Arab Syam yang kuat dan tangguh. Insya Allah, saya tidak akan meninggalkan bala bantuan yang akan mendukung Anda. Perjalanan Abu Ubaidah ke Antakya. Abu Ubaidah tinggal di kota itu sampai pertengahan musim semi tahun 15 Hijriah. Sesudah musim dingin yang keluar biasa kerasnya itu berlalu, anggota-anggota pasukannya sudah mulai giat kembali untuk siap bertempur. Orang-orang Arab yang kuat-kuat dan tangguh sekarang bergabung kepadanya, sehingga mereka bertambah kuat. Abu Ubaidah mulai berpikir akan meneruskan lagi perjuangannya di Syam bagian utara itu. Pikiran demikian makin kuat setelah tersiar berita-berita tentang Amr bin As dan sahabat-sahabatnya yang sedang menghadapi pasukan Heraklius di Palestina. Ia bertukar pikiran dengan Khalid bin Walid. Mereka sepakat sebagian akan berangkat ke bagian utara Antakya dan yang sebagian lagi ke Halab atau Aleppo. Jalan ke Antakya itu menyusur pantai Sungai Arnold, melewati Hamad dan Shaizar, ditantang oleh benteng Latakia. Di belakang jalan ke Halab terdapat benteng Kinasrin, dikelilingi oleh dataran tinggi yang harus dilalui sebelum mencapai benteng yang kukuh itu. Abu Ubaidah menyerahkan pimpinan Hims kepada Ubadah bin Samit, dan dia membawa pasukannya ke arah Hamad yang segera disambut oleh Ardistan. Kemudian mereka menyerah di tangan penguasa Hamad. Setelah itu diadakan perjanjian seperti perjanjian Hims. Setelah pihak Shaizar mengetahui bahwa pasukan muslimin sedang menuju ke tempat mereka, cepat-cepat mereka mengadakan perjanjian damai seperti Hamad. Abu Ubaidah terus menerobos ke Salamiyah, kemudian terus sampai benteng Latakia. Setelah pihak benteng itu mengetahui keadaan pasukan muslimin, mereka bertahan dengan benteng itu dan menutup pintu kota serta siap-siap mengadakan perlawanan dengan keyakinan bahwa kalau mereka kepung, mereka akan dapat mempertahankannya sambil menunggu bala bantuan dari jalan laut. Abu Ubaidah melihat benteng-benteng kota itu dan menurut pendapatnya, benteng-benteng itu tidak akan mudah ditembus. Kalaupun ia harus dihadapi juga, akan memakan waktu lama. Jika bantuan itu datang, ia tidak akan dapat membendungnya. Atau kalau akan terus mengepungnya, berarti waktu untuk pergi ke Antakya akan terbuang. Oleh karena itu, lebih baik dibuat suatu taktik dengan memasang kemahnya agak jauh dari kota. Kemudian ia akan mengeluarkan perintah agar dibuatkan beberapa lubang semacam saluran air yang dapat melindungi seseorang penunggang kuda dan kudanya dari penglihatan. Selesai anak buahnya membuat lubang-lubang itu, mereka berpura-pura sudah meninggalkan kota tersebut, pergi ke Hims. Melihat mereka sudah pergi, pihak Latakia merasa aman dan kembali ke dalam kehidupan yang biasa. Sesudah malam mulai gelap, pasukan muslimin kembali lagi bersembunyi di saluran-saluran itu. Pintu-pintu oleh pihak Latakia mulai dibuka dan mereka keluar pergi sampai di luar kota. Yang mereka takuti hanya pasukan muslimin yang akan keluar dari tempat mereka menyerang dan memasuki kota dengan paksa. Pengawal-pengawal berjaga-jaga di pintu melarang orang masuk, dikelilingi oleh pasukan garnisun yang tinggal di dalam benteng-benteng itu. Mereka yang lari di pinggiran kota berada dalam ketakutan. Mereka akan pergi ke mana saja asal selamat. Tetapi bagi mereka yang masih tinggal di dalam kota, tak ada jalan lain kecuali menyerah. Yang melarikan diri meminta perlindungan, Abu Ubaidah mengajak mereka damai dengan sedikit banyak membayar kharaj. Gereja mereka dibiarkan dalam keadaan aman dan pasukan muslimin membangun masjid di dekatnya.
Abu Ubaidah pergi dari Latakiyah ke Ma'arad, Hims, dan membebaskan. Dari sana, Khalid bin Walid kirim ke Kinasrin, sebuah kota kecil di wilayah Halab. Khalid bukan tidak tahu betapa kuatnya Kinasrin, juga bala bantuan yang datang ke sana. Tetapi, kapan Khalid pernah takut menghadapi benteng dan kota-kota yang kukuh bagaimanapun? Kapan ia pernah mundur menghadapi barisan yang berderet di depannya untuk terus menerobos maju? Itulah yang sekarang dilakukannya. Ia meneruskan perjalanan menuju sasarannya dengan tenang, percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Di Kinasrin ini ada sebuah perkampungan. Di sebelah selatannya terdapat orang-orang Arab, suku Tanuh dan Salih dalam kemah-kemah, seolah-olah mereka merupakan garis depan kota yang kukuh. Begitu juga saudara-saudara mereka, orang-orang Arab yang tinggal di luar kota untuk menjaganya. Pihak Romawi tahu bahwa yang datang ini adalah jenius perkasa. Ia tidak yakin pada kemampuannya orang-orang luar kota itu untuk menghadang pihak penyerangnya. Untuk menghadapi ini, yang tampil adalah Menas, orang terpenting dalam kerajaan sesudah Heraklius, memimpin sebuah pasukan besar. Ia pergi keluar kota, memobilisasi semua pasukannya ke sana dan ke sini. Ia siap menunggu kedatangan pasukan muslimin untuk dihadang, jangan sampai masuk jauh ke tempat sang kaisar. Ia menyebarkan orang-orang kepercayaannya untuk mengikuti berita-berita musuh dan akan menyusun suatu strategi dalam menghadapinya nanti. Khalid bin Walid menduduki Kinasrin. Sementara ia sedang mengumpulkan berita-berita itu, tiba-tiba Khalid muncul di waktu subuh datang dari arah yang tidak diketahuinya. Menas berusaha hendak mencegah kedatangannya yang sangat tiba-tiba itu, tetapi persiapan Khalid sudah matang dan ia menyerang pasukan Romawi dengan segala kekuatannya. Mereka tidak tahan menghadapinya. Bagaimana akan mampu bertahan? Sedang nama orang ini saja sudah membuat hati gemetar, membuat orang patah semangat. Bagaimana akan bertahan? Berita-berita tentang pasukan muslimin yang sudah menerobos dan membebaskan Damsyik, Hims, dan kota penyangga Latakiyah sudah mendengung-dengung selalu di telinga mereka. Mana mungkin tentara yang kuat moralnya sudah hancur akan dapat bertahan. Mereka mencoba hendak melarikan diri, tetapi jalan keluarnya sudah lebih dahulu dibendung oleh Khalid dan pasukannya dengan gencar menggempur mereka, dan sebagian besar mereka menemui ajal, termasuk Menas sendiri. Yang lain melarikan diri dan berlindung memperkuat diri di Kinasrin, tetapi oleh Khalid mereka terus dikejar dan mereka menutup semua pintu. Khalid mengutus orang mengingatkan mereka dengan mengatakan, kalau kalian di awan pun Allah akan membawa kami kepada kalian atau membawa kalian turun ke tempat kami. Sesudah benteng-benteng kota itu lama mengadakan perlawanan, akhirnya mereka yakin bahwa memang sudah tak ada jalan lain, harus menyerah kepada penakluk Menas dan Theodorus dan semua jenderal Romawi itu. Dan mereka meminta damai atas dasar perjanjian Hims. Tetapi Khalid berpendapat akan menghajar mereka atas perlawanan itu. Maka kota harus dihancurkan. Penghuninya lari ke Antakya dengan meninggalkan semua harta, istri dan anak-anak, dan anak-anaknya diserahkan kepada nasib. Demikian pembebasan kota Kinasrin menuju sumber yang masyhur, tetapi beberapa sejarawan yang senang pada sastra menambahkan suatu peristiwa lagi mengenai Jabalah bin Al-Aiham Al-Hasani dalam mempertahankan kota ini. Kita tahu bahwa Jabalah adalah raja terakhir Banu Ghassan dari pihak Heraklius, dan dia memang sekutu Romawi yang paling setia. Seperti yang lain, raja-raja Banu Ghassan dan raja-raja Hira sangat menyukai penyair-penyair Arab. Datangan mereka disambut baik dan mereka sangat dihormati. Penyair yang paling mereka sukai, paling beruntung ialah Hasan bin Sabil Al-Ansori, penyair Rasulullah. Dan memang madah-madah Hasan sampai sekarang masih sering disebut-sebut sebagai karya syair Arab yang sangat bermutu. Jabalah ini tinggal di Jisr Al-Hadid, jembatan besi di atas sungai Arnold, tak jauh dari Antakya. Tak kala berita-berita mengenai Kinasrin
dan pengepungnya disampaikan kepadanya. Ia pergi ke sana untuk meringankan tekanan atas kota dan membangun pasukan garnison dalam usaha mengalahkan musuh. Sementara ia sedang dalam perjalanan itu, tiba-tiba barisan perintisnya dengan datang membawa orang dari kalangan muslimin dengan menyebutkan bahwa orang ini bernama Sa'id bin Amir al-Khazraji dan dia masih termasuk anggota keluarga leluhur Jabalah dari kabilah Muzakiyah, salah satu marga Banu Sa'labah al-Anqa. Ketika mendengar nama al-Khazraj, Jabalah teringat pada temannya penyair dari Ansor itu. Ia bertanya kepada Sa'id, "Sejak kapan Anda berpisah dengan dia?" Sa'id menjawab dengan mengatakan, "Belum begitu lama. Ia pernah mengundang saya dalam suatu acara undangan, dan ia meminta pelayan perempuannya membacakan sebuah sajak mengenai Anda begini. Alangkah hebatnya kelompok mereka berminum-minum. Suatu hari di Jalaqoh, di zaman dahulu kala, anak-anak Jafnah di sekitar makam ayah mereka, makam Ibnu Maryah al-Jawadi kesayangan, datang malam hingga anjing-anjing mereka menyala geram, tak lagi bertanya tentang orang banyak yang datang. Berwajah cemerlang keturunan orang-orang mulia, berhidung mancung, tingkah asli." Mendengar itu, Jabalah memberinya hadiah dan mengatakan bahwa raja telah mengirimnya sebagai bala bantuan untuk Kinasrin dan memintanya agar Khalid berhati-hati terhadap ketangkasan pasukannya dan ketajaman pedang mereka. Selanjutnya, Jabalah dan pasukannya meneruskan perjalanan bersama angkatan bersenjata Romawi dan berjumpa dengan Khalid. Ia nyaris dapat mengalahkan kalau tidak kemudian datang bala bantuan kepada pasukan muslimin yang dapat mengimbangi mereka. Jabalah dapat dipukul mundur dan kota sudah dikepung kini dikuasai. Ada di antara penguasa yang lari ke Antakya karena Abu Ubaidah datang dengan pasukannya. Ternyata Khalid sudah mendapatkan kemenangan. Perjanjian pun diadakan dengan pihak Kinasrin atas dasar keamanan dan jizyah, dan mereka supaya merobohkan benteng-benteng dan tembok-tembok yang ada. Orang-orang Arab yang di luar kota mengikuti segala kejadian itu. Mereka berdatangan mengatakan kesetiaan mereka dan banyak pula yang menerima Islam. Mereka tetap bertahan dalam agama Nasrani dikenakan jizyah. Cerita tentang Jabalah dan perjalanan hendak mempertahankan Kinasrin ini menurut hemat saya dapat diterima, baik Tabari, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Sebangsanya tidak menyinggung soal ini, walaupun dalam Futuhul Syam yang dikaitkan kepada Al-Waqidi ada juga menyebutkan, tetapi sumber yang masyhur yang disebutkan oleh para sejarawan dapat dipercaya lebih dapat diterima. Abu Ubaidah melaporkan kepada Umar tentang peranan Khalid bin Walid menumpas menas dan pasukannya serta serbuannya di Kinasrin yang begitu kuat, dan kata-katanya kepada penguasa-penguasa tempat tersebut, "Kalau kalian di awan pun Allah akan membawa kami kepada kalian, atau membawa kalian turun ke tempat kami." Umar kagum sekali dengan kehebatan Khalid dan dalam tugasnya ini memang sangat menonjol, lalu berkata, "Biarlah Khalid memimpin dirinya sendiri. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar. Ternyata mengenai orang-orang penting dia lebih tahu dari saya." Kata-kata yang diucapkan Umar ini menunjukkan kepada kita bahwa masuknya Khalid ke Kinasrin merupakan suatu mukjizat melebihi peranannya di Damsyik dan Hims dan kota-kota lain yang dibebaskan pasukan muslimin sejak Umar menjadi khalifah sampai meninggalnya. Untuk itu, bukti yang paling kuat dan nyata apa yang diketahui oleh Umar dan kesannya yang tidak baik terhadap Khalid sampai pernah memecatnya dari pimpinan militer saat pertama ia memegang tanggung jawab sebagai Amirul Mukminin. Begitu dalamnya pengaruh peranannya itu dalam hati Umar, sehingga pimpinan Kinasrin itu dipercayakan kepada Khalid saat menemuinya di Baitul Muqaddas beberapa bulan kemudian. Yang sungguh mengherankan, begitu besar pengaruh peranan Khalid itu dalam hati Amirul Mukminin, dan bahwa Kinasrin dijadikan sebuah kota wilayah yang luas di sekitarnya. Sementara mengetahui pembebasan kota itu, para sejarawan yang dapat dipercaya tersebut tidak menceritakan lebih rinci dari yang sudah kita lihat. Ikhtisar demikian tidak hanya mengenai Kinasrin, tetapi begitu juga Tabari dan Balazuri tidak dapat mengenai Kinasrin, dan mereka sehaluan dengan kedua sejarawan itu
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pembebasan Syam disinggung demikian singkat, tidak sebanding dengan uraian mereka mengenai peristiwa-peristiwa di Irak. Kalaupun ada pertempuran Syam yang mereka jabarkan hanyalah yang berhubungan dengan pertempuran Yarmuk, pembebasan Baitul Muqaddas, dengan perhatian tertumpu pada pembebasan Damsyik. Pertimbangan mereka bahwa Yarmuk adalah kunci Syam, sama dengan Qadisiyah sebagai kunci Irak. Di samping karena Damsyik ibu kota Syam dan Baitul Muqaddas kota Masjidil Aqsa, sangat kita harapkan sekali sekiranya mereka juga membuat uraian terinci mengenai Qinasrin itu, supaya rahasia di balik kata-kata Amirul Mukminin itu dapat kita ungkapkan. Sudah kita sebutkan bahwa penguasa Qinasrin mengirimkan orang kepada Khalid meminta perlindungan keamanan atas dasar perjanjian Hims, bahwa Khalid berpendapat akan memberikan pelajaran atas perlawanan mereka itu. Maka kota itu pun dihancurkan. Mereka lari ke Antakya. Setelah Abu Ubaidah datang dan mengetahui apa yang mereka minta, menurut hemat Khalid hendak menghajar mereka jelas adil sekali. Oleh karena itu, benteng-benteng dan tembok-tembok kota dihancurkan. Kemudian keadilan itu harus diimbangi dengan kasih sayang. Maka permintaan para penguasa kota itu dikabulkan dengan memberikan perlindungan keamanan dan perjanjian seperti yang mereka minta. Disebutkan bahwa gereja-gereja dan bangunan-bangunan di kota itu dibagi menjadi separuh bagian, bahkan dikatakan di bagian tanah itu dibangun sebuah masjid dan sisa-sisanya dibiarkan untuk para penghuninya seperti semula. Mereka yang tadinya sudah lari ke Antakya kembali lagi dan mereka setuju membayar jizyah. Di bawah pemerintahan Abu Ubaidah, hubungan antara warga semua menjadi baik, seperti kota-kota lain yang sudah dibebaskannya oleh pasukan muslimin. Kemudian di antara mereka menjadi dasar persamaan yang sebenarnya, serta perlakuan adil terhadap yang lemah dari yang kuat. Sungguh pun begitu, dalam hati mereka masih ada rasa dendam dan dengki yang membuat mereka melakukan pembangkangan dan muslihat tak kala pasukan muslimin meninggalkan tempat itu menuju ke Halab. Abu Ubaidah mengirim satu pasukan yang mengepung mereka, merampas sapi dan kambing dari mereka yang mengadakan penjagaan untuk mengukuhkan penyerangan mereka dan menjaga barisan belakang pasukan yang menang. Sesudah merasa aman, Abu Ubaidah pergi ke luar kota Halab. Orang-orang Arab luar kota dari berbagai golongan datang berkumpul menemuinya. Ia mengadakan perjanjian damai dengan mereka atas dasar jizyah. Sesudah itu, ada di antara mereka yang masuk Islam. Abu Ubaidah menugaskan Iyad bin Ghanem dan ke Halab dan mengepungnya. Tetapi tak lama para penguasanya meminta damai. Padahal benteng-benteng mereka begitu kukuh, tetapi benteng-benteng yang kukuh tak ada artinya jika jiwa mereka sudah lemah dan semangat sudah hilang. Para penguasa Halab sudah melihat apa yang telah terjadi terhadap mereka sebelumnya itu. Perlawanan ternyata tidak membuat pasukan muslimin yang tak pernah takut mati itu mundur sampai mereka menyerah. Dikatakan bahwa Iyad menerima permintaan mereka untuk berdamai dengan mengadakan perjanjian yang menjamin keselamatan mereka, keluarga, kota, gereja-gereja, serta benteng-benteng mereka, dan menyediakan semua tempat bagi pihak muslimin yang mendirikan masjid. Disebutkan juga persetujuan untuk membagi tempat-tempat tinggal dan gereja-gereja mereka, dan dikatakan bahwa di kota Halab sudah tak ada orang ketika Abu Ubaidah memasuki kota itu, dan para penguasanya sudah pindah ke Antakya sesudah diadakan perjanjian damai baru mereka kembali. Antakya, sejarah dan latar belakangnya. Kota Antakya banyak disebut-sebut dalam bab ini. Sebelum ini sudah kita lihat bahwa Heraklius berlindung di kota itu setelah ia dikeluarkan dari Hims dan menyusul pembebasan Damsyik. Sekarang akan kita lihat Abu Ubaidah sedang menuju ke sana, hendak membebaskannya. Tak lama setelah kota itu dibebaskan, Heraklius meninggalkan seluruh kawasan Syam dan kembali ke Konstantinopel. Tak lama kemudian, Jabalah bin Aiham pun bergabung dengan pasukan muslimin dan ikut pergi menghadap Umar di Madinah. Tetapi semua itu bukan hal yang aneh.
Sejak itu sampai pada waktu itu, Antakya menjadi ibu kota Imperium Romawi di timur. Dan barulah Konstantinopel. Setelah itu, para uskup Romawi lebih menyukai kota ini daripada Iskandaria karena dekatnya dengan mereka serta pertalian mereka yang lebih erat daripada ibu kota Mesir yang dipisahkan oleh lautan dan acap kali memberontak kepada mereka. Oleh karena itu, yang menjadi pusat perhatian mereka adalah kota Antakya. Di kota ini, mereka membangun rumah-rumah ibadah, gedung-gedung dan tempat-tempat hiburan yang dapat dibanggakan terhadap Damsyik dan kota-kota lain di timur. Demikian itu keadaannya pada masa paganisme Yunani dan paganisme masa Romawi. Begitu juga pada masa Kristen, kuil-kuil kaum pagan dan seluruh kawasan-kawasan itu didirikan besar-besar dan megah-megah yang sering disapu rata oleh gempa bumi. Oleh pemburu-pemburu kesenangan dibangun kembali lebih-lebih megah lagi. Gereja-gereja Kristen yang kemudian dibangun sesudah itu juga tidak kurang pula keagungan dan kemegahannya. Antakya dapat membanggakan diri karena merasa yang lebih dulu sebagai kota Kristen dan yang pertama disebut para penganut agama Kristen. Sedangkan para uskupnya mengatakan bahwa yang mengkristenkan adalah Santo Petrus, leluhur mereka. Santo Barnabas pun tinggal bersama mereka dan menyebarkan ajaran-ajarannya di sini. Murid-murid dan pengikut-pengikutnya banyak terdapat di kota ini, sehingga pada abad-abad permulaan Masehi itu menjadi pusat kegiatan agama paling besar dan tempat kediaman uskup besar Asia. Pada paruh kedua abad ketiga Masehi, setelah dilangsungkan 10 sinode gerejani yang keputusan-keputusan besar sekali pengaruhnya terhadap terbentuknya sekte-sekte Nasrani yang dalam sejarah Kristen sudah cukup dijabarkan. Karenanya, maka terjadi perluasan kota yang pada waktu itu penduduknya sudah mencapai 100.000 orang. Kehidupan penduduk dengan jumlah yang begitu besar tidak akan memeras tertekan, mengingat letaknya di muara sungai Arno di Laut Tengah. Segala yang diperlukan dapat didatangkan ke sana dengan kapal dari berbagai tempat dalam wilayah imperium itu. Letak tempat ini juga merupakan jalur lalu lintas kafilah yang menuju ke Halab dan bercabang ke Halab, ke Irak, dan ke Asia Kecil yang telah menjadi pusat perdagangan besar antara Timur Tengah dengan Barat. Menyerahnya Antakya dan perjanjian damai. Keadaan kota Antakya itu tetap demikian sampai pada masa Umar. Baginya menjadi kenangan penting. Menurut hematnya, pembebasannya sebanding dengan pembebasan kota Madain dan Baitul Muqaddas. Ia sangat menantikan sekali berita-berita mengenai kota itu dari Abu Ubaidah, yang juga demikian dengan berita-berita dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai kota Qadisiyah. Abu Ubaidah bukan tidak tahu betapa kuatnya Antakya dengan letaknya itu, serta benteng-bentengnya yang begitu kekar dan kokoh. Juga dia bukan tidak tahu bahwa anggota-anggota pasukan Romawi yang selamat setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran di seluruh Syam sudah berkumpul di sana dan bertekad mempertahankannya. Antakya memang sangat kokoh. Di semua sisinya dikelilingi tembok yang tinggi dan tebal yang akan membuat orang tercengang melihatnya. Ketinggian tembok-tembok itu dari alur wadi yang memanjang sampai ke samping Halab, tambah dengan gunung-gunung di sekitarnya yang menjulang tinggi di beberapa bagian sekitar kota itu, sehingga terbayang bagi mereka orang yang melihatnya bahwa gunung-gunung yang mengelilinginya dari segenap penjuru akan dapat menerobos atau melangkah ke sana. Dengan letak yang demikian kuat, disertai angkatan bersenjata Romawi yang mundur setelah pertempuran Syam Utara yang sekarang berkumpul di sana, jelas akan dapat membendung pasukan muslimin, bahkan akan membuang jauh-jauh pikiran hendak bertaruh. Buat Heraklius memang sudah seharusnya bertahan di sana dan akan menangkis musuh dengan mendatangkan segala bala bantuan melalui laut serta mencuci arang yang tercoreng di kening dan lelah menodainya dan menodai imperiumnya.
tetapi tidak terpikir olehnya hendak kembali ke Rauha Antakya atau akan memasuk kota besar itu. Malah dibiarkan Abu Ubaidah menuju ke sana, lalu mereka keluar menyongsongnya. Tetapi oleh Abu Ubaidah mereka dihajar dalam suatu pertempuran sengit di luar benteng-benteng mereka itu. Setelah itu kemudian dikepung dari segala penjuru. Sekarang tak ada jalan lain bagi mereka selain menyerah dan tunduk kepada pemerintah pada perintahnya. Abu Ubaidah mengajak mereka damai dengan membayar jizyah dan mengosongkan kota dan menyuruh mereka keluar. Sampai mengalami suatu kekalahan telak begini oleh seolah dirasakan terlalu berat bagi Antakya. Para penguasanya mulai mengadakan pelanggaran-pelanggaran perjanjian. Abu Ubaidah mengirim Iyad bin Kanan untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran mereka itu. Setelah itu diadakan lagi perjanjian seperti yang pertama. Semua itu oleh Abu Ubaidah dilaporkan kepada Umar. Khalifah memerintahkan agar ia mengadakan penjagaan pagar petis di Antakya dan jangan mengurangi pemberian kepada tokoh-tokoh di sana supaya tak akan ada pergolakan lagi di kota itu. Sesudah Antakya, tugas pasukan muslimin sekarang tinggal membersihkan Syam bagian utara dan menumpas serta setiap pemberontakan. Untuk itulah Abu Ubaidah berangkat ke Halab, tempat pasukan Romawi berkumpul lagi. Di tempat ini mereka dihajar lagi dan dibuat porak-poranda. Kemudian ia membebaskan Manbij dan Khalid bin Walid dikirim untuk membebaskan Mar'ash. Dan demikian pembebasan di Syam itu semua telah membuka hubungan dengan Furat dan dapat memperdekat jarak antara angkatan bersenjata muslimin di sana dengan yang di Irak. Dalam pada itu Yazid bin Abi Sufyan telah pula berangkat dari Damsyik dan menyerbu serta memasuki Beirut dan daerah-daerah perbatasan yang rawan sekitarnya. Semua berita ini sampai kepada Heraklius di Ruha. Sekarang yakin dia bahwa Suriah sudah bukan haknya lagi, sudah hilang dan lepas sama sekali dari tangan Imperium Romawi. Nah, sudah tahu kan kisahnya? Jangan lupa ikuti terus video berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.